Halo teman-teman. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Sabtu Berpikir episode 34. What's up? Hari ini semangat banget. Hari ini hari Senin. Dan aku kepikiran. Enggak, sebenarnya aku baru ngantar Tata karena Tata ada retret. Jadi aku sendirian di tempat baru. By the way, video kemarin itu di-shoot di sini, di tempat baru, dan ya, super excited. Hopefully 3 tahun ke depan tuh bakal stay di sini. Plannya kayak gitu, tapi kita nggak tahu apa yang akan terjadi 3 tahun ke depan. Jadi ya, so let's start. Jadi kayaknya kemarin atau sekitar 2 minggu, minggu kemarin, awal minggu kemarin berarti, aku nemu artikel soal AI. Dan seperti biasa, take atau opini-opini soal AI itu semuanya seputar kayak kalau kita nggak adopsi AI, kita bakal meninggal gitu. Banyak banget berita-berita di Instagram itu, company ini nge-cook company ini gara-gara AI gitu kan. Ada satu company yang stoknya itu tank gara-gara, kalau nggak salah, check something itu katanya salah satu contoh di mana company itu kayaknya education ya, kayaknya dia attack gitu, terus ya karena informasi semuanya udah ada gitu kan di AI gitu dengan cepat gitu. Jadi dia become less and less valuable mungkin kali ya, atau aku pokoknya intinya stoknya tank dan bye kata orang-orang, dan banyak orang bilang itu penyebabnya karena AI. Intinya gitu, semua narasinya soal AI itu soal kayak ini kalau misalnya kamu nggak pakai AI, kalau misalnya kamu nggak infuse AI ke dalam workflow kamu bakal ketinggalan, kamu bakal there's this famous quote yang aku rasa kayak I don't know, I have to like double, triple, quadruple check kalau take-nya tuh benar bisa di-apply di semua atau nggak. Aku selalu kayak gitu, ambil take, terus take-nya aku coba di different scenarios. Tapi intinya adalah take-nya itu kayak contohnya kayak aku designer. A designer will not be replaced by AI, but a designer who uses AI will replace a designer who doesn't gitu. Jadi selalu kayak gitu narasinya ya. Sampai di awal minggu kemarin aku mikir, let's say these AI companies itu punya tujuan akhir bahwa AI ini akan makin pintar, dan let's say yang mau dicapai sama AI companies adalah menggantikan kita, atau at least menggantikan kerjaan-kerjaan yang kita lakuin sebagai manusia dengan AI. Ketika semua kerjaan manusia itu udah digantikan sama AI gitu ya, sama produk AI, pertanyaanku adalah gimana caranya si manusianya bisa afford AI? Apa yang harus dia lakukan kalau semuanya nanti udah di take over sama AI? Paham gak maksud aku? Kayak misalnya misalnya kita desain gitu kan, semua nanti udah di automate pakai AI, designer hilang gitu. Terus nanti engineering hilang juga, semua hilang gitu, semua profesi hilang. Bukan hilang secara fungsi atau secara tetap ada, tapi bukan manusia yang menjalankan, tapi AI-nya. Nah pertanyaan, jadi misalnya kayak kerjaan CEO, CTO itu udah digantiin AI. Pertanyaanku adalah, terus bagaimana caranya? Apa yang manusia akan lakukan untuk meng-afford AI-nya itu? Paham nggak maksud aku? Kita harus ngapain gitu? Kita harus bikin AI-nya gitu. I think itu paradoks yang aku
yang bikin aku kepikiran gitu kemarin soal AI-an ini, artificial intelligence ini adalah kalau semuanya udah digantiin sama AI, kalau semua hal atau kegiatan yang manusia lakukan udah digantiin sama AI, manusia harus ngelakuin apa untuk bisa meng-afford produk AI itu gitu? Do you know? Or what's the point of being the human? Karena semuanya udah kayak kita biasanya definisiin diri kita dari pekerjaan kita ya, biasanya kayak aku desainer karena aku sekarang hidup dari bekerja sebagai desainer. Aku illustrator karena aku hidup dari illustrating apapun itu gitu. Ada banyak cabangnya kan. Graphic designer, aku software engineer gini-gini. Aku mechanical engineer. Terus pertanyaan aku, kalau semua itu udah diganti sama AI, gimana manusia tuh harus ngapain gitu? Kalau misalnya manusia nggak mesti ngapa-ngapain, berarti yang di Wall-E itu akan terjadi nggak sih? Aku juga sempat lihat ini, ada orang bikin take-nya di Instagram, aku lupa akunnya apa. Pokoknya manusia tuh gambarannya nanti kalau misalnya udah bisa di take over sama robot yang ini semua, manusia tuh duduk dan dia akan tidak ngapa-ngapain. Do we want that? I don't know actually. Bahkan kemarin itu aku lagi nulis lagi nulis joke gitu karena aku ada open mic tentang kayaknya I think ini hanya teori aku ya. Kayaknya pas kita semua tidur, entah di tahun berapa, Mark Zuckerberg tuh kayaknya bikin janji deh sama alien yang turun gitu kayaknya. Hey, you know what? Kayaknya aku pengen bikin AI. Dia bilang kayaknya aku udah kumpul ini Mark Zuckerberg ngomong ke alien. Mark Zuckerberg bilang, kayaknya aku udah punya masa cukup banyak, aku udah collect semua datanya mereka. Terus alien datang, oke, kita ada AI nih. Ada 2 produk dari alien. AI sama Gen Z. I thought that was funny. So ada AI sama Gen Z gitu. Ini kita tukar sama data kamu gitu. Oke. Tiba-tiba orang-orang bangun pagi-pagi langsung, oh my god, kok tiba-tiba ada Gen Z gitu. Including me. Insane. What an insane idea. Iya, tiba-tiba kepikiran karena lagi overuse banget itu kata-kata itu. AI, artificial intelligence, AI di mana-mana. Pertanyaan aku adalah, kalau semuanya udah dijadiin AI, manusia harus ngapain? Itu satu. Dan yang kedua, how can manusia afford these AI products? Like these AI products yang dibuild dari company-company AI ini. Ekonominya gimana, cara ekonominya berputar gitu? Berarti atau di AI engineer atau AI inventor itself that we have to aspire to, that we have to become. Atau like how? Oh my god, itu how like apa yang kita mungkin ada, aku sih harapannya ada pekerjaan baru yang gila yang mungkin nanti ke depannya kalau misalnya skenario itu terjadi, aku nggak tahu, mungkin ada semacam apa namanya job baru gitu yang di-create ya. Tapi job yang akan ke-replace itu udah kayaknya inevitable deh. Akan ada job-job yang akan mulai ke-cut. Meaning that ya AI akan ngegantiin itu. Nah, permasalahannya adalah AI-nya itu makin pintar, makin kreatif, makin itu yang aku kayak, kalau misalnya dia, kayaknya kita harus, nggak tahu. Oh my god, ini video apa ini?
I don't know, aku kepikiran itu aja sih kemarin tuh. Aku kepikiran banget itu gimana kalau misalnya semua nanti udah dijadiin AI, manusia itu akan ngelakuin apa? Apa yang harus dia kerjakan, orang semua kerjanya udah bisa digantiin sama AI. Ya nggak sih? Coba kalian ada take apa soalnya ya? Coba please help me in the comment section, please. Karena aku nggak paham, aku stucknya di situ. Gimana caranya ekonominya berputar kalau semua nanti kan ekonominya berputar karena kita kerja kita dapat duit kita spend, orang itu dapat duit dia spend. Kalau semuanya udah digantiin, yang dapat duitnya AI karena AI yang bekerja, AI yang digaji. Terus AI-nya nanti nggak, jadi what's the point? Makanya kemarin sempat aku bikin IG story, apa ya, aku cuman ngerasa bahwa these tech companies or these companies yang lay off people gara-gara menggantikan workforce-nya dengan AI itu tuh kayak, emang human intelligence sebad itu ya? Emang human intelligence yang dibuat dari alam itu tuh separah itu ya? Sampai harus diganti gitu. You know? Ada juga, selain itu ada juga take menarik. Aku suka banget. Aduh aku lupa Tom siapa ya? Pokoknya dia YouTuber, dia bilang kayak salah satu threat dari AI ini tuh adalah junior role atau entry level role itu menghilang. The problem with that is that gimana caranya itu tadi selalu ada headlocknya. Jadi gimana caranya kita bisa punya orang yang berprogres gitu secara karir dari junior ke middle. Kalau junior experience-nya hilang, junior experience making those mistakes, experience trying new things, itu dilihat kayak it's a waste of money. No, it's, menurut aku itu experience yang memang harus dirasain oleh semua orang gitu. Menurut aku ya. Kegagalan dalam melakukan task gitu misalnya karena memang baru pertama kali ngelakuin task itu misalnya, it's a good take, it's a really good take. Kalau bisa di sums itu dia lebih ke arah junior experience yang hilang dan itu akan nge-threat the cycle of apa ya, dari freshman and then ya progressing, career progressionnya. Either that atau mungkin counter argumennya lebih ke ya berarti juniornya definisinya harus di redefine dong. Okay, give me a better definition of what a junior roles kalau bukan experimenting, kalau bukan trying out the you know, figuring out what is the best way to perform this skill misalnya atau to apply this knowledge. Tell me a better definition of what a junior role di dunia AI ini. Ya itu aja sih yang aku kepikiran banget. Ya definitely AI sekarang udah impact pekerjaan aku. Aku pakai AI, but you know it's still not super smart in my opinion. Karena definisi smart aku beda sama yang AI bisa lakuin sekarang, you know. I don't know, terus ada AI mythos dari Claude dan I don't know if it's a marketing stunt again. Please don't buy marketing stunt ini. I always have that strong opinion about the marketing of these AI companies. It's always about the easiness of doing the things yang manusia anggap susah, yang seharusnya menurut aku kita lakuin, tapi dibuat sama mereka tuh dikemasnya kayak don't worry, you just need to click here, and design's ready. Click here, and code's ready, which is somewhat true. Tapi kalau kalian beneran ngelakuinnya, belum bisa di-ship tuh barang itu. Let's say in this case software engineering atau design, you still need to have the knowledge, you know.
So ya, itu aja mungkin ranting Sabtu Berpikir kali ini. Ya, kayaknya aku udah ada video kepikiran soal video AI udah berapa. I think generasi kita, me, myself included, itu emang, aku ngelihat berita dan ya, there's so many things yang kayak conspiracy theories tuh mulai kayak mulai beneran terjadi gitu. Ya, many things, but yeah, AI is one of those things. But ya, sampai jumpa mungkin teman-teman di episode selanjutnya. Aku kayaknya akan pakai set ini untuk bikin video selanjutnya karena bagus gitu. Ya, sampai jumpa di episode selanjutnya dan stay tune, tulis di komen take kalian atau komen kalian soal AI. Yeah, it's very stressful times, I would say. Okay.